Jadi belakangan ini tuh saya lagi sering hunting produk-produk TWS karena memang saya itu lagi nyari sebuah TWS untuk iPhone saya. Nah, kalau di Android, saya itu udah punya TWS andalan yang namanya Honor Choice. Ini adalah TWS yang udah saya beli sekitar beberapa bulan lalu, dan bahkan sampai sekarang saya pun masih bisa merekomendasikan TWS ini untuk kalian beli. Dan setelah mencari-cari, akhirnya pun saya menemukan sebuah TWS yang menurut saya ini adalah value for money banget. Dan ini adalah Soundpeats True Engine 3 SE. Oke, jadi perkenalkan ini adalah TWS Soundpeats True Engine 3 SE, sebuah TWS dari Soundpeats yang harganya itu di kisaran 500 ribuan. Sebenarnya Soundpeats juga memiliki beberapa line up yang harganya itu mulai 300 ribuan sampai ke angka 800 ribuan. Tapi di sini saya memilih yang ada di tengah-tengah aja. Untuk isi boxnya tentunya yang akan kalian dapatkan adalah TWS-nya itu sendiri, kemudian juga ada buku manual, kabel USB Type-C untuk charging, kemudian ear tips cadangan ukuran small dan juga large, dan yang terakhir ada ear tips yang bahannya itu dari foam. Sebenarnya dari saya cuma ada 3 kata untuk si True Engine 3 SE ini: gede, enak, dan juga awet. Gede memang karena dia itu ukuran casing dan juga masing-masing earbuds-nya itu lebih besar dibandingkan beberapa TWS lainnya yang ada di pasaran sana. Tapi walau gede, saya pun bisa bilang kalau TWS ini itu memiliki build quality yang sangat-sangat bagus. Mulai dari casingnya, kemudian dari hinge-nya, kemudian juga dari masing-masing earbuds-nya. Bahkan dari desainnya itu sendiri, kalian bisa lihat kalau si True Engine 3 SE ini bukanlah TWS murahan. Di bagian earbuds-nya itu kalian bisa lihat ada bagian yang transparan yang menunjukkan bahwasannya si TWS ini menggunakan dual dynamic driver. Iya, kalian nggak salah dengar. Kalau si TWS ini, Soundpeats True Engine 3 SE memiliki dual dynamic driver dengan harga 500 ribuan. Ngomongin masalah dual dynamic driver, sekarang kita bahas soal sound quality-nya, yang saya nilai enak. Karena dia itu cocok dengan selera saya. Bassnya itu cukup punchy, tapi walau begitu, dia itu masih tidak menutupi suara vokal yang menurut saya itu udah cukup jernih dan juga cukup detail. Kemudian untuk treble-nya, ini menurut saya udah cukup ngecering, tapi bukan di level yang bisa nusuk ke telinga kalian. Jadi ya, ini treble-nya menurut saya udah pas banget lah. Dengan combo seperti itu, apalagi dengan sound staging yang begitu luas, kemudian juga clarity yang bener-bener mantap. Kemudian untuk separasi audio antara kanan dan juga kiri, menurut saya dengan harga segini ini adalah yang terbaik. Bahkan untuk micro detail pun itu terdengar secara jelas. Dan ketika saya coba untuk mendengarkan beberapa lagu seperti lagu-lagu Taylor Swift yang genre country, kemudian J-pop, K-pop, ini menurut saya udah oke banget untuk TWS dengan harga 500 ribuan. Saya pun udah nyoba untuk nonton YouTube dan hasilnya dia itu juga tidak berasa delay. Tapi jangan dipakai buat main game ya, karena di sini tidak ada fitur-fitur macam game mode atau low latency. Jadi benar-benar dia itu ya pure TWS, memang digunakan untuk multimedia, nonton video dan juga dengerin musik. Kalau misalnya kalian mau tahu seperti apa delaynya, kalian bisa cek video yang berikut ini. Kemudian hal terakhir yang saya sifati soal si TWS ini adalah awet, karena baterainya ini bener-bener badak. Ketika saya coba untuk mendengarkan podcast selama 2 jam dengan volume sekitar 60%, itu ternyata baterainya itu baru ngurang sekitar 10%-an. Dan itu saya pun ya heran sih, kok bisa sampai segininya awetnya itu. Dan memang salah satu selling point dari TWS ini adalah 30 jam playtime. Jadi memang bener-bener awet banget si TWS ini ketika saya coba untuk mendengarkan musik dan juga nonton video di YouTube. Bahkan saya pun ya bingung juga cara ngabisin itu gimana, dan saya pun baru ngecas ini sekitar 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu menandakan bahwasannya TWS ini tuh ya cukup hemat banget ya untuk baterainya, dan dia udah menggunakan port USB Type-C untuk chargingnya. Tapi ada tapinya. Ketika saya menggunakan TWS ini di Android, itu muncul masalah ya, ada suara kresek-kresek, ada disconnect antara kanan dan juga kiri ketika saya coba play Apple Music
di WiFi. Kalau nggak pakai WiFi, pakai data seluler, itu Apple Music, Spotify, YouTube itu lancar jaya. Tapi kalau di WiFi, entah kenapa, saya itu merasa Apple Music aja yang bermasalah. Tapi kalau Spotify, YouTube itu ya no problem sih, nggak ada masalah. Nah itu saya heran, jadi saya tidak menggunakan TWS ini untuk di Android. Tapi ketika saya coba menggunakannya di iPhone, saya tidak menemukan masalah apapun. Mulai dari koneksi dan juga pairing, antara kanan dan juga kiri, tidak ada suara kresek-kresek. Jadi benar-benar ini apa ya, bisa dibilang oke lah untuk di iPhone, tapi kalau di Android saya masih belum bisa merekomendasikan, entah itu terjadi di saya sendiri atau di kalian pun terjadi juga. Silahkan komen aja di bawah kalau misalnya kalian mengalami masalah soal si TWS ini. Dan itulah dia review singkat saya soal si Soundpeats True Engine 3 SE ini. Menurut saya kalau kalian kupingnya agak kecil, jangan pilih TWS ini karena memang ukurannya itu agak cukup besar. Tapi selebihnya ya monggo dicoba karena memang kualitasnya ini bener-bener bagus banget. So sekian untuk video kali ini, thanks for watching. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau tanya-tanya silahkan komen aja di bawah, atau mau sharing pendapat kalian monggo aja langsung drop komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan jangan lupa di like dan juga di subscribe channelnya. Dan kalau misalnya nggak suka monggo di dislike aja. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan ya.